demokrasi omong kosong jika kritikan ditafsir makar. Ratusan nyawa 2019 hingga kilometer 50 menandai abuse of power. Pendahulu berkabung atas wafatnya demokrasi. Anak bangsa berbela sungkawa, marwah bangsa diamputasi. Jangan bersedih pendiri bangsa, separuh generasi masih berjuang mempertahankan. Halo guys, kembali lagi dengan gue, Muhammad Fauzan Hamid. Di part sebelumnya gue udah jelasin tuh apa sih fungsi dari partai politik itu. Dan sekarang gue bakal jelasin nih ke kalian semua fungsi-fungsi apa saja yang tidak terlaksana oleh partai politik. Nah, yang pertama ada representasi yang lemah. Masalahnya, banyak partai politik tidak dapat mewakili beragam kepentingan masyarakat. Misalnya, partai politik yang hanya berfokus pada satu kelompok etnis atau kelas sosial bisa mengabaikan suara kelompok lain. Dampaknya yaitu ketidakpuasan muncul yang dapat mengarah pada apatisme politik atau radikalisasi kelompok yang merasa terpinggirkan. Dan yang kedua, pengabaian aspirasi rakyat. Masalahnya, partai seringkali terjebak dalam kepentingan jangka pendek atau tekanan dari lobi bisnis, sehingga mengabaikan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dampaknya, hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan publik yang mengakibatkan partisipasi pemilih yang rendah dalam pemilihan umum. Sehingga masyarakat yang demokrasi untuk kebenaran tidak didengar. Dan yang ketiga yaitu polarisasi. Masalahnya, partai politik dapat menciptakan garis pemisah yang tajam di masyarakat melalui retorika yang memecah belah seperti kampanye negatif atau kebencian terhadap lawan politik. Dampaknya, masyarakat menjadi terpecah, sulit untuk mencapai konsensus, dan potensi konflik sosial meningkat. Dan yang keempat, korupsi dan nepotisme. Masalahnya, ketika partai politik lebih mementingkan keuntungan individu daripada kepentingan publik, praktik korupsi dapat merajalela. Dampaknya, kepercayaan terhadap institusi politik menurun, dan banyak orang merasa bahwa sistem politik tidak adil, mengurangi partisipasi pemilih. Selanjutnya yaitu keterbatasan dalam pendidikan politik. Masalahnya, banyak partai tidak mengedukasi konstituen tentang proses politik, kebijakan publik, dan hak-hak mereka, sehingga masyarakat tidak memahami pemilihan yang ada. Dampaknya yaitu pemilih dapat terpengaruh oleh berita palsu atau propaganda yang mengarah pada pemilihan yang tidak informasional. Dan keenam yaitu frustasi dalam proses demokrasi. Masalahnya, partai politik yang tidak transparan dalam proses internal sebagai pemilihan calon atau keputusan strategis dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan anggota. Dampaknya yaitu ini dapat menyebabkan perpecahan dalam partai yang berujung pada pembentukan faksi atau partai baru dan merusak stabilitas politik. Selanjutnya yaitu kurangnya inovasi dalam kebijakan. Masalahnya, partai yang tidak mampu beradaptasi dengan isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim atau teknologi akan kehilangan relevansi. Dampaknya, masyarakat akan mencari alternatif dan lebih cenderung mendukung gerakan baru atau kandidat independen yang menawarkan solusi baru. Dan yang kedelapan yaitu manipulasi dan kecurangan pemilu. Di beberapa negara, partai politik menggunakan kecurangan untuk memenangkan pemilu, seperti intimidasi pemilih atau manipulasi hasil suara. Dampaknya, ini merusak integritas sistem demokrasi dan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik jangka panjang. Dan selanjutnya ada krisis internal partai. Masalahnya, perselisihan internal mengenai ideologi atau kepemimpinan dapat mengganggu fungsi partai, membuatnya tidak fokus pada agenda politik. Dampaknya, ketidakpastian ini dapat mengurangi daya tarik partai di mata pemilih dan pemicu pembentukan partai-partai baru. Dan selanjutnya, isolasi dari basis dukungan. Masalahnya, pemimpin partai yang terputus dari konstituen, mereka dapat kehilangan pemahaman tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Dampaknya, ketidakpuasan dapat memicu pergeseran dukungan ke partai lain atau gerakan baru yang lebih relevan. Banyak sekali contoh-contoh partai politik yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, seperti Partai P3.
Masalahnya, partai ini mengalami perpecahan internal yang signifikan dan munculnya faksi-faksi yang berbeda pandangan. Dampak yang dialami oleh partai tersebut yaitu pengaruh politik P3 menurun dan partai kesulitan dalam meraih kursi di legislatif pada pemilu 2019. Dan ada juga partai yang terlibat dalam skandal korupsi yang menodai citra partai yang mengusung nilai-nilai Islami. Dampaknya yaitu masyarakat merasa dikhianati, mengakibatkan penurunan dukungan pemilih dalam pemilu berikutnya. Dari contoh-contoh tersebut, menunjukkan bagaimana fungsi partai politik di Indonesia yang seringkali tidak terlaksana, yang berdampak negatif pada kepercayaan publik dan legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Oke, mungkin untuk kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan bahas lebih banyak lagi tentang partai politik. Sampai jumpa di part-part selanjutnya. Terima kasih.